Ya bersyukur pada hari ini kembali kita boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya ingin mengajak kita untuk sekali lagi ya sebelum kita meninggalkan Paskah ya. Karena baru seminggu yang lalu saya rasa masih tepat untuk kita sekali lagi merenungkan berkenaan dengan kebangkitan. Mari kita akan melihat dari Lukas pasalnya yang ke-24. Ya, Lukas pasalnya yang ke-24. Saudara, kita akan secara khusus memperhatikan ayat yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-43. Ya, Lukas pasal ke-24 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-43. Tapi saudara boleh memperhatikan terlebih dahulu. Ya, di dalam Injil Lukas bagian yang nanti kita akan baca itu merupakan bagian ketiga di mana Lukas menceritakan mengenai kebangkitan Kristus. Ya, kalau saudara memperhatikan Alkitab saudara, ya pasal 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Itu adalah cerita pertama. Ya, yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35 itu merupakan cerita yang kedua di mana Yesus menampakkan diri kepada murid di jalan ke Emmaus. Ya, kemudian yang kita akan baca sebentar ini adalah bagian yang ketiga. Ya, sehingga saudara saya akan membacakan Lukas pasal ke-24, 36 sampai 43. Tapi bolehkah saudara bukan hanya sekedar mendengar ya. Tapi bolehkah saudara juga memperhatikan kenapa ya Lukas kok mesti menuliskan mengenai kebangkitan 3 kali. Ya, kira-kira untuk yang kali ketiga ini hal apa yang ingin ditekankan oleh Lukas? Ya, sehingga saya akan membacakan, tapi saya harap saudara sambil mendengar, saudara sambil memperhatikan, sambil mencoba untuk mencari ya apa yang tadi barusan saya tanyakan. Oke, saudara mari kita akan masuk Lukas pasal 24 ayat 36 ya, demikianlah firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Biar Alkitab kita boleh tetap terbuka, nanti kita akan melihatnya kembali. Kita akan sekali lagi masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami baca dan segera kami akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah hati kami tidak berhenti bersyukur karena kebangkitan-Mu, karena Paskah sudah berlalu. Tapi biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, kebangkitan Tuhan boleh memimpin kami, memotivasi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, nyatakanlah kiranya isi hati Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya mengatakan dan saudara sudah melihat sendiri bagaimana di dalam cerita Lukas mengenai kebangkitan ada 3 cerita yang besar dan masing-masing sebetulnya mempunyai penekanan yang berbeda-beda. Ya, sehingga saudara kita akan berfokus kepada cerita yang ketiga, tapi tidak ada salahnya ya kita tahu juga sedikit mengenai cerita yang pertama dengan cerita yang kedua, khususnya berkenaan dengan penekanannya. Ya, sehingga pada waktu Kristus bangkit, ya, maka di dalam cerita pertama Injil Lukas yang mau ditekankan itu adalah betul bagi mereka yang tidak percaya, lihat sendiri kubur Yesus itu betul-betul sudah kosong. Ya, sehingga cerita pertama Lukas pasal 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 penekanannya adalah kubur Yesus yang sungguh-sungguh itu sudah kosong. Ya, sementara di dalam cerita yang kedua LAI memberikan judul yang tepat ya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya, sehingga untuk cerita yang kedua, penekanannya itu adalah Yesus yang bangkit, adalah Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara, kenapa ya 2 hal ini perlu ditekankan secara berbeda? Ya, satu cerita pertama menekankan kubur yang kosong. Cerita yang kedua menekankan Yesus yang menampakkan diri. Kenapa 2 hal ini perlu dipisahkan? Ya, karena memang 2 hal ini adalah 2 hal yang penting untuk kita melihat kesungguhan dari kebangkitan Kristus. Ya, sehingga kubur kosong itu menunjukkan ini mungkin bangkit ini. Gitu ya. Kalau tidak bangkit kok kuburannya bisa kosong?
Ya, dan kosong dalam waktu yang cepat. Ya, siapa yang mengambil? Ya, sehingga kalau sampai kuburan Yesus itu kemudian kosong, dan ini fakta ya, sampai hari ini di mana kuburan Yesus, ya enggak ada. Ya enggak tahu, enggak ada seorang pun bisa menemukan kuburan Tuhan kita. Ya karena memang sudah enggak ada, ya sudah kosong. Tapi mungkin masih ada yang mengatakan, enggak lah, jangan-jangan itu ada penyebab yang lain yang kita enggak tahu, dicuri gitu ya. Atau mungkin apa, alasan yang lain. Ya sehingga memang sih kubur kosong itu mungkin Yesus sudah bangkit. Tapi ya jangan-jangan ada penyebab yang lain. Ya mungkin aja ya, salah satu yang paling sederhana, ya sekedar belum ketemu aja sih. Gitu ya, siapa tahu nanti ya entah sekian puluh atau sekian ratus tahun lagi ya akan betul-betul ketemu, wah inilah kuburan Tuhan Yesus. Ya sehingga kuburan Tuhan Yesus yang kosong itu menunjukkan bisa jadi dia sudah bangkit, tapi tahu dari mana? Ya dari mana kita tahu pastinya bahwa Yesus itu sudah bangkit? Dari sana pentingnya untuk cerita yang kedua. Tahu dari mana Yesus bangkit? Padahal kita kan tidak pernah melihat orang bangkit. Ya kita sendiri tidak pernah tahu orang yang kita kasih yang sudah mati. Kemudian kita lihat, wah dia bangkit begitu ya. Tidak pernah. Ya sehingga tahu dari mana ya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Di sini dalam hikmat bijaksana Tuhan kita melihat. Tuhan menampakkan diri. Setelah dia bangkit, tidak langsung dia naik ke surga dan tinggal di sana sampai kedatangan yang kedua. Tetapi bagaimana dia menampakkan diri kepada para murid. Dan bahkan 1 Korintus mengatakan dia menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Ya sehingga coba ya, kita boleh buka sama-sama. Ya kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ya 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Ya firman Tuhan mengatakan apa? Ya firman Tuhan mengatakan ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya, Paulus mengatakan apa? Yesus menampakkan diri kepada berapa orang? Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Ya, Yesus menampakkan diri kepada 500 orang. Dan yang sangat krusial di sini adalah Paulus mengatakan apa? Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai saat Paulus menuliskan 1 Korintus. Dengan kata lain, kalau tidak percaya, ya silakan nanya. Begitu ya, sebagian besar mereka itu masih hidup. Ya karena Yesus mati dan bangkit itu sekitar tahun 30. Ya Paulus menuliskan 1 Korintus itu 50 sekian. Ya sehingga beda hanya sekitar 20 tahun. Ya sehingga banyak yang menyaksikan Yesus pada waktu Yesus bangkit, menampakkan diri, ya masih hidup pada waktu Paulus menuliskan 1 Korintus. Nah saudara, seperti yang saudara masih ingat ya, tahun yang lalu kita merenungkan mengenai Thomas. Ya ketika Thomas tidak percaya begitu ya, sebelum aku melihatnya sendiri, aku tidak akan percaya dia benar-benar hidup. Masalahnya Thomas ini di mana? Ya masalahnya Thomas bukan sekedar karena dia meminta untuk melihat ya. Masalahnya Thomas adalah kenapa dia tidak percaya kesaksian saksi mata. Ya kesaksian saksi mata itu sampai sekarang juga sah. Amin ya. Begitu ya. Ya sehingga nggak ada, kalau nggak ada kesaksian saksi mata, saudara hari ini kita tidak ada pengadilan. Ya meskipun pada zaman ini CCTV sudah di mana-mana ya. Ya tapi CCTV itu mau sejelas apa? Ya tadi Pak Johan mengatakan ada sekian puluh % pemuda-pemudi itu terlibat pornografi. Emangnya ada orang tua yang ingin anaknya terlibat pornografi? Pastinya tidak ya. Tapi kok tidak ketahuan dia? Ya karena bagaimana ya? Ya CCTV mau sebanyak apa untuk kita bisa mengetahui setiap kejahatan yang terjadi. Lalu kalau nggak lihat sendiri, bagaimana bisa ada pengadilan? Ya saksi mata. Ya sehingga 1 orang saksi mata itu kuat. 2 atau 3 saksi mata, wah itu serius. Begitu ya. Ya sehingga di sini Paulus mengatakan ada 500 saksi mata. Ya sehingga beban pembuktian, penjelasan ada di dalam tangan mereka yang tidak percaya Yesus bangkit. Ya sehingga jangan terbalik ya. Kamu percaya Yesus bangkit, emang pernah lihat Yesus bangkit ya? Jangan-jangan kepercayaanmu bohong. Ya saudara kita bisa balik, ada saksinya kok. Ada saksinya, 500 orang. Jangan-jangan semua saksinya bohong. Ya tunjukkan. Buktikan. Kenapa? Motivasinya apa? Begitu ya. Kenapa sampai ada 500 orang bohong? Tujuannya apa?
Ya manfaatnya apa? Kegunaannya apa bagi mereka? Apalagi pada waktu itu ya. Bohong untuk apa? Dianiaya kok. Kekristenan belum ada apa-apa kok. Mau cari uang dengan berbohong ya cari uang dari mana? Gitu ya. Sehingga apa motivasinya? 500 orang berbohong. Tidak ada sebetulnya. Ya, sehingga di sini kita melihat hikmat bijaksana Tuhan ya. Yang Tuhan nyatakan kepada Lukas. Ya sehingga di cerita yang pertama Lukas menekankan kuburannya kosong. Kalau tidak percaya silakan saudara keliling dunia cari pada hari ini. Ya, dan yang kedua, Lukas mengatakan ada saksi mata. Yesus menampakkan diri salah satunya kepada murid yang berjalan ke Emmaus. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah untuk cerita yang ketiga, ya apa yang mau ditekankan? Harusnya sudah cukup kan? Yang pertama, kuburannya kosong. Wah, Yesus mungkin bangkit nih. Yang kedua, ada saksi mata. Yesus pasti bangkit nih. Harusnya selesai kan? Ya setelah mungkin kemudian pasti. Ya, kenapa kok masih ada cerita yang ketiga? Nah, tadi saya sempat minta kepada saudara ya. Pada waktu saya baca, bolehkah saudara tidak hanya mendengarkan, ya tetapi juga memperhatikan sambil coba jawab pertanyaan saya tadi. Kira-kira ya, ada nggak yang tahu ya? Apa yang ketika tadi saya membaca, ada hal tertentu yang saya tekankan di sana itu. Ya, ditekankan juga di dalam bagian ketiga dari Injil Lukas. Coba saudara boleh lihat kembali ya. Lukas pasal 24, ya 36 sampai 43. Ya kira-kira apa ya yang secara khusus Lukas mau tekankan ya di dalam cerita yang ketiga mengenai kebangkitan. Nah, saudara, kalau saya boleh menyimpulkan dalam satu kalimat, silakan saudara cek sendiri itu benar atau salah begitu ya. Maka yang Lukas mau tekankan di dalam bagian yang ketiga ini adalah Yesus bukan cuman mungkin bangkit dan Yesus bukan cuman juga pasti bangkit, tapi Yesus di dalam kebangkitannya sungguh-sungguh dia bangkit itu secara tubuh. Secara tubuh. Ya, sehingga apa yang mau ditekankan dalam bagian ketiga kalau tadi saudara memperhatikan? Ini hantu ya? Oh bukan hantu kok. Lihat tanganku, begitu ya. Lihat itu kakiku. Ya, sehingga para murid lihat, ya para murid tapi mereka masih heran. Ya mereka masih tidak percaya. Sehingga kemudian Yesus mengatakan ada makanan, ya, ada ikan. Ya kemudian Yesus makan dan ternyata betul ya ikannya bukannya kelihatan di sini turun, begitu ya. Ya benar-benar Yesus itu makan. Ya sehingga Yesus kemudian mengatakan, lihat ya, betul ya, hantu mana itu bisa makan. Ya, sehingga saudara menarik ini. Ya, jadi Lukas memakai satu cerita khusus ya untuk menekankan Yesus bukan cuma mungkin bangkit, bukan cuma pasti bangkit, ya tetapi dia itu bangkit dan bangkit secara tubuh. Jujur ya, menurut saudara ya, dari tiga cerita ini, kubur kosong, Yesus mungkin bangkit. Yang kedua, ya kesaksian, saksi mata, Yesus pasti bangkit. Yang ketiga, Yesus makan ikan. Gitu ya. Yesus bangkit secara tubuh. Kalau saudara boleh pilih ya, andai kata saudara diminta pilih, waduh 3 cerita ini kebanyakan. 2 aja deh. Kira-kira saudara dari 3 itu yang saudara akan singkirkan yang mana ini? Oh, yang ketiga tok saudara nyatakan ya, gitu ya. Bangkit secara tubuh gitu ya. Wah ini jawaban yang menarik. Ya, tapi saya yakin ya, sebagai sebagian besar kita, coba ya, saudara kalau boleh milih ya, kira-kira ya, saudara nanti pilih yang mana? Saudara itu nanti setelah meninggal, itu tetap roh dan tubuh, atau roh saja, atau tidak penting Pak, pokoknya tidak akan neraka. Yang mana ya? Hah? Ya, siapa nanti yang wah ya enggak bisa Pak. Saya kalau nanti di surga selama-lamanya saya juga pengen roh dan tubuh Pak, enggak pengen roh saja. Ya atau siapa yang waduh kalau ada tubuh ini susah ya. Begitu ya, ada tubuh ini terbatas. Ya kalau roh saja itu kan enak ya. Sudah bisa ke sana, ke situ gitu ya kan cuman roh. Ya tidak terbatas oleh aspek fisik. Ya kira-kira ya, saudara yang lebih milih ya, kalau bisa milih, ya kalau boleh milih, saudara pilih roh saja atau roh dan tubuh nanti di kekekalan? Siapa yang pilih roh saja? Siapa yang pilih roh dan tubuh? Siapa yang pilih tubuh saja? Wah berat ini ya, namanya di kuburan tuh namanya, enggak ya gitu ya. Oke, ya sehingga sebagian memilih roh dan tubuh, hampir tidak ada tadi ya, enggak ada yang memilih roh saja. Gitu ya, udah ada yang memilih roh saja, udah ada yang memilih tubuh saja, terus yang sisanya apa ini?
Ya tadi ya pokoknya surga lah Pak, tidak akan neraka, itu sudah cukup bagi kami gitu ya. Ya sehingga saudara ini merupakan keyakinan atau iya tanpa sadar ya, merupakan sebetulnya anggapan banyak, ya apa bedanya sih? Ya apa bedanya? Ya kalau saya mesti pilih surga atau neraka ya pasti surga lah. Begitu ya, kalau saya masuk neraka ya celakalah saya. Tapi mengenai di surga, nanti roh saja gitu ya, atau roh dan tubuh, ya itu dilihat nantilah. Gitu ya, tidak terlalu penting. Ya sehingga ini merupakan suatu pertanyaan ya, kenapa ya Lukas itu secara khusus menunjukkan atau mau menekankan kebangkitan tubuh? Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Hal yang pertama, kenapa Lukas menekankan kebangkitan tubuh ya? Yaitu sebetulnya menunjukkan Yesus betul-betul mati secara bangkit secara tubuh. Ya, Yesus betul-betul bangkit secara tubuh, karena jikalau tidak, Lukas tidak ada alasan bohonglah. Begitu ya, mau ngapain? Ya karena bahkan hari ini tadi saya tanya ya, siapa yang pilih bangkit tubuh dan roh? Ya sebagian kecil kok yang menjawab. Ya sebagian yang lain pokoknya bangkit kok. Nah, saudara pada waktu itu ya, bukan cuman sekedar orang itu tidak terlalu beda ya, mau bangkit tubuh atau rohnya, pokoknya rohnya tidak binasa. Bukan cuma tidak beda ya, tapi pada waktu itu ya, bagi banyak orang untuk apa tubuh itu bangkit? Ya, Plato mengatakan tubuh ini penjara jiwa. Ya, sehingga saya ini di penjara sekarang, tidak bisa bebas karena roh saya berada di bawah tubuh saya. Ya, sehingga kalau sudah mati, ya rohnya bebas, ya ngapain mesti kembali? Ya, sehingga bahkan sampai kalau sudah membaca 1 Korintus tadi kita melihat apa? 1 Korintus pasal yang ke-15 kan? Ya, tadi Paulus mengatakan apa? Tahu ya, ada 500 orang saksi yang Yesus menampakkan diri. Kenapa Paulus menekankan akan hal itu? Karena sebetulnya termasuk jemaat Korintus. Jemaat mula-mula loh ini ya. Termasuk jemaat Korintus pun mereka sempat berpikir bahwa tidak ada lah yang namanya kebangkitan tubuh. Begitu ya, bangkit itu ya berarti jiwanya tidak mati. Gitu ya. Tidak ada itu yang namanya kebangkitan tubuh. Ya sehingga saudara luar biasa ya, bagaimana jemaat yang didirikan oleh Paulus sendiri bisa justru sempat lebih memilih kalau bisa tidak usah kebangkitan tubuh lah. Ya karena tadi pada waktu itu ya tubuh itu dilihat secara tidak baik, bahkan sebetulnya sampai sekarang. Ya, jadi kadang-kadang saya agak terganggu ya pada waktu orang mengatakan ya itu kan gak berkenaan dengan keselamatan. Ya jadi seolah-olah hal-hal dengan tubuh ini nomor 2. Olahraga lah, jaga makan lah, itu nomor 2. Begitu ya, yang penting pokoknya kan keselamatan begitu. Nah saudara, hari ini kita masih melihat kecenderungan seperti itu. Pada waktu itu apalagi? Ya sehingga ada satu Injil yang tidak masuk ke dalam kanon ya. Injil, ya kalau mau kita katakan Injil yang palsu lah ya. Saudara, mereka memakai teguran Yesus kepada Thomas. Yesus mengatakan apa ya? Kamu melihat itu kenapa kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Oleh Injil palsu itu ya dibalikkan ya dengan mengatakan yang melihat justru itu yang binasa. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Ya sehingga pada waktu itu ada yang namanya gnosis. Ya gnosis itu berarti adalah yang penting itu adalah pemahamanmu. Rohmu memahami atau tidak, rohmu dicerahkan atau tidak. Tubuh itu tidak penting. Ya tubuh itu tidak baik. Ya sehingga bahkan sampai kemudian yang Yohanes katakan dipelintir. Jadi seolah-olah siapa yang berbahagia? Yang berbahagia hanya yang percaya tanpa melihat. Sementara yang percaya karena melihat itu adalah orang-orang yang celaka. Ya sehingga saudara pada masa itu ya, seorang itu tidak terbiasa dengan kebangkitan tubuh. Tidak terbiasa. Ya bahkan sampai hari ini saudara kalau melihat di luar iman Kristen, berapa ya yang menekankan mengenai kebangkitan tubuh? Ya secara khusus merayakan kebangkitan. Ada enggak ya? Ya kalau secara khusus merayakan kelahiran, ada. Ya banyak agama ya merayakan kelahiran daripada pendirinya. Yang secara khusus merayakan kematian, ya juga ada. Ya banyak agama secara khusus merayakan kematian pendirinya. Kita juga orang Tionghoa setiap tahun Qingming begitu ya. Kita mengingat orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Tapi agama mana ya? Budaya mana ya? Yang secara khusus, secara anual, secara tahunan begitu ya, merayakan kebangkitan ada? Ada teringat? Ya,
Tidak ada ya. Nanti kalau saudara ada teringat, saudara boleh informasikan kepada saya. Tapi sejauh yang saya katakan, iya loh apa ya? Ya, agama apa ya yang menekankan itu mengenai kebangkitan sampai dirayakan secara khusus, yang menjadi salah satu perayaan terbesar, begitu ya, agama itu. Saudara, tidak ada loh. Ya, sehingga kebangkitan tubuh itu merupakan sesuatu hal yang unik. Ya, sehingga kenapa Lukas menekankan bagian ini? Yaitu yang pertama tadi saya mengatakan itu membuktikan Yesus betul-betul bangkit secara tubuh. Karena jikalau Yesus tidak betul-betul bangkit secara tubuh, ya ngapain? Ya, untuk apa Lukas mengarang cerita ini? Tapi juga di sini saudara kita melihat ya di dalam hikmat bijaksana Tuhan, kenapa dia menginspirasikan Lukas untuk menulis mengenai kebangkitan tubuh. Karena ternyata kebangkitan tubuh itu jauh lebih penting ya daripada yang kita sadari atau yang disadari oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Jikalau Yesus bangkit, tetapi dia tidak bangkit secara tubuh, maka ada dua implikasi yang besar ya. Yang pertama, betulkah Allah itu menang secara total? Ya, karena bukankah Allah menciptakan roh dan tubuh? Bukankah Allah juga menciptakan alam semesta? Jadi kalau nanti di kekekalan itu hanya ada roh, maka kemudian binatang-binatang itu bagaimana? Maka kemudian tumbuh-tumbuhan itu bagaimana? Maka kemudian alam semesta itu bagaimana? Apakah semua akan dimusnahkan? Ya, seringkali kita ya hari ini hidup di zaman yang sangat individualis. Ya pokoknya yang penting saya lah. Sudah pernah mikir nggak ya? Nanti di kekekalan gitu ya, kelinci-kelinci itu seperti apa? Tanaman-tanaman itu seperti apa? Batu-batuan seperti apa? Ya enggak lah, jarang lah. Atau jangan-jangan enggak pernah. Tapi Alkitab mengatakan apa yang besar dari kedatangan Kristus yang kedua bukan cuman kita yang diselamatkan. Roma menekankan apa? Seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk hari ini itu menantikan ya, kapan ini? Ya, kapan Yesus datang kedua kali? Ya, kapan anak-anak Allah ini akan dipermuliakan? Kenapa? Karena seluruh makhluk itu tahu pada waktu itu seluruhnya akan dipulihkan dari kesia-siaan. Jadi kalau hari ini saudara melihat ada tsunami lah, barusan ada gempa bumi lah di Taiwan dan seterusnya. Itu karena memang dunia ini sudah terkutuk karena manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada pengharapan yang Alkitab katakan. Sebesar itu ya pengharapan di dalam Kristus ya. Bukan cuma untuk saya, bukan cuma untuk keluarga saya, bahkan bukan cuma untuk satu spesies saya manusia, begitu ya. Tetapi untuk seluruh alam semesta. Pada waktu Yesus datang kedua kali ada yang namanya itu pemulihan. Ya, sehingga jikalau Yesus bangkit tetapi hanya jiwanya saja atau rohnya saja tanpa tubuhnya, ya sudah. Ya tidak ada pengharapan. Bagi alam semesta tidak ada pengharapan. Bahkan bagi tubuh kita juga tidak ada pengharapan. Ya nanti kita roh saja yang bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini yang membawa kepada hal yang kedua ya. Ya kenapa kita harus bersyukur Kristus bangkit secara tubuh? Karena tadi yang pertama ada pengharapan untuk segala sesuatu. Tapi yang kedua juga saudara ada pengharapan yang indah bagi setiap kita. Sehingga hari ini ya, ketika orang Kristen kurang menyadari mengenai kebangkitan tubuh, berharap sih berharap. Tapi seindah apa? Begitu ya, seberharap apa? Ya saya percaya setiap kita tidak ada yang berharap masuk neraka. Ya kita semua berharap untuk masuk surga. Tapi seberharap apa? Seindah, seagung apa pengharapan kita? Coba ya, kita tes sedikit ya. Ya, ada dua pertanyaan yang meskipun yang pertama saya tahu jawaban saudara bakal apa sih. Siapa yang pilih ke surga atau ke neraka? Mestinya semua ya. Begitu ya. Tapi pertanyaan saya yang kedua ya. Saudara, siapa di sini yang ingin cepat-cepat ke surga atau siapa yang ingin di dunia lama-lama? Siapa yang pengen ke surga cepat-cepat? Nanti setelah ini Pak Hendy tolong doakan saya. Biarlah ini terakhir kali kita bertemu di bumi. Ya, next-nya kita ketemu di surga bersama-sama Kristus, Pak. Gitu ya. Ya, saudara kalau suruh pilih surga dan bumi itu pilihan gampang ya. Surga. Pilih surga dan neraka. Surga dan bumi, saudara pilih mana? Kok hening ini? Mulai merasa bersalah kah? Gitu ya. Ya, harusnya pilih surga ya. Tapi ya gimana ya? Jika saudara ya boleh tebak ya, kira-kira ya,
doa apa ya yang jemaat itu paling sering minta hamba Tuhannya mendoakan? Kalau hamba Tuhannya bertanya, mau didoakan apa? Gitu ya. Mau didoakan apa Pak, Ibu, atau Susu, AI? Mau didoakan apa? Doa yang paling sering diminta. Ya ini almost second to none ya. Jadi ibaratnya 90% permintaannya ini ya. Baru 10% permintaannya yang lain. Kira-kira doa apa yang paling sering? Hah? Wah, kompak ya. Ternyata sama ya. Ya jemaat di mana-mana sama ya. Jakarta, Surabaya, Semarang gitu ya. GRI, non GRI gitu ya. Ketika minta hamba Tuhannya mendoakan ya, paling banyak permintaan itu adalah, Pak, doakan apa supaya sehat. Ya, supaya sehat. Sehingga pada waktu pernah sekali ya ada Christmas Carol. Ya, Christmas Carol. Nah, Christmas Carol kan kita mengunjungi ya jemaat-jemaat yang salah satunya karena usia, kesehatan, tidak bisa ke gereja. Kita ke rumah mereka, kemudian mendoakan gitu. Ada satu kemudian cerita kepada saya secara khusus ya. Ya, sebetulnya cukup standar. Ya, yang mau didoakan apa? Begitu yang mau didoakan itu adalah supaya sehat, panjang umur. Yang membuat menarik adalah ada yang mau nebak, yang didoakan panjang umur ini umurnya berapa? Hah? Umurnya berapa yang minta didoakan panjang umur ini? Ayo coba, umurnya kira-kira menurut saudara berapa? Hah? 107. 107 ya. Itu mau ditanya, mau minta doakan apa? Umur panjang. Mau sepanjang apa ya? Begitu ya. Ya, sehingga kadang-kadang saya tidak tahu ya Tuhan berpikir apa ya di surga ya. Setiap minggu kan ada jemaat yang nyanyi kau yang terindah di dalam hidup ini gitu ya. Tapi kok kemudian kalimat selanjutnya kalau boleh jujur, tapi kalau boleh semoga kita jangan cepat-cepat ketemu gitu ya. Ya kalau bisa lama-lama lah kita ketemu. Loh katanya yang terindah. Gitu ya, karena katanya tidak ada duanya, engkau tidak ada duanya, engkaulah satu-satunya milikku gitu ya, engkaulah satu-satunya pengharapanku. Nah terus kenapa ya, kok begitu tidak pingin ketemu? Ya kenapa kok pingin ketemunya itu nanti saja gitu ya? Saudara masalahnya di mana? Saudara melihat nggak ketidakkonsistenan kita? Begitu ya, saudara melihat nggak ketidakkonsistenan kita? Nyanyinya sepertinya engkau terindah, engkau yang paling mulia, engkau segala-galanya. Terus begitu ya, kenapa begitu takut? Ya bukan berarti saya mau mengatakan orang Kristen mesti pengen cepat mati, begitu ya. Ya tetapi yang menjadi masalah ya, seringkali kok bisa takut matinya sama ya dengan yang tidak Kristen. Di mana salahnya? Kita tidak percaya bahwa surga itu ada, ya tidak juga. Ya, kita tidak percaya di dalam Kristus kita akan masuk surga, ya juga tidak. Nah terus kenapa? Ya kenapa setidak ingin itu untuk berjumpa dengan Kristus? Saudara, izinkan saya mengatakan salah satunya adalah karena kita tidak mengamini mengenai kebangkitan tubuh. Sehingga bayangan saudara akan kekekalan itu bagaimana? Ya seringkali bayangan orang Kristen akan kekekalan itu adalah kita semua di awan-awan, gitu ya. Pakai bajunya putih, ya bawa harpa putih, ya dengan bunder-bunder putih di kepala kita, lingkaran putih di atas kepala kita. Saudara jujur ya, terus setiap hari ngapain? Nyanyi. Amin. Ya gambaran kita mengenai surga gitu kan. Ya sehingga siapa yang ingin ke surga? Saya langsung tahu saudara mungkin anggota paduan suara gitu ya. Ya sehingga sebagian besar kita tidak ingin ya. Karena gambaran surga kita itu sedemikian tidak menarik. Begitu ya. Sehingga banyak orang Kristen, kenapa surga? Ya karena saya tidak mau menderita. Ya itu aja. Gitu ya. Ya sehingga kenapa pilih surga? Ya kalau pilihan lainnya neraka. Ya sih kalau pilihan lainnya neraka, pilih mana ya? Nyanyi setiap hari sambil atau dibakar setiap hari, ya nyanyi setiap hari sih. Ya kalau pilihannya cuma itu. Ya tapi ya kalau pilihannya tetap di dunia, meskipun ada COVID, meskipun ada penjahat, meskipun ada korupsi dan seterusnya begitu ya, ada gempa bumi, ada banjir. Tapi ya kalau pilihannya nyanyi setiap hari ya saya pilihnya di sini nih. Ya sehingga di sini kita melihat ya, pada waktu kita tidak menyadari mengenai kebangkitan tubuh. Ya kita rasa, waduh di sorga nanti pastinya akan sangat-sangat membosankan. Tidak ada air mata, betul. Tapi ya sukacitanya mau apa? Tidak ada penderitaan, betul. Tapi ya sukacitanya kembali sekali lagi mau seperti apa? Ya cuman gitu-gitu aja. Tapi saudara kabar baiknya adalah pada waktu kita menyadari Kristus bangkit secara tubuh. Itu menunjukkan kepada kita bahwa konsep kebangkitan seperti tadi itu tidak tepat. Itu mungkin lebih kepada Platois. Begitu ya, kita dipengaruhi oleh Plato, bahkan tanpa sadar kita dipengaruhi oleh gnosis seperti yang tadi saya itu katakan.
Mungkin tidak banyak ya di antara kita. Kalau Plato mungkin tahu ya. Tapi kalau Gnostik mungkin kita tidak banyak tahu. Tapi secara tanpa sadar ya, pengaruhnya bisa sampai sekarang. Ya, sehingga ketidaksadaran ya akan kebangkitan tubuh. Ya bisa yang pertama tadi membuat kita tidak terlalu berminat ke surga. Dan celakanya yang kedua ya, karena ini selalu terkait. Ini selalu terkait. Saudara tidak berminat ke surga, saudara tidak mungkin atau sangat sulit untuk tidak terikat dengan dunia ini. Amin atau amin. Ya, sehingga kenapa banyak orang Kristen yang terikat dan terikat sedemikian rupa dengan dunia ini? Ya tadi juga sekali lagi dikatakan 67%, saya nggak tahu yang Kristen berapa itu. Ya jangan-jangan yang Kristen presentasinya juga tidak beda jauh. Begitu ya. Kenapa ya banyak orang Kristen yang terikat dengan hal-hal yang salah, atau bahkan yang tidak harus terikat dengan hal-hal yang salah, banyak di antara kita terikat dengan hal-hal yang lain di dunia ini. Ya karena tadi, ya kalau saudara tidak berminat dengan yang di surga, apa yang membuat kita kemudian tidak berminat di dunia? Ya sehingga banyak orang Kristen mau hal yang salah, mau hal yang tidak salah, begitu ya. Kita sangat-sangat terikat dengan dunia ini, dan ya akhirnya juga salah satunya ya, gereja itu penuh dengan susah payah mendorong jemaat untuk bagaimana boleh melayani Tuhan dengan baik. Ya kan sudah terikat. Pernah mendorong mobil itu yang 4 bannya itu melekat dengan bumi karena bocor? Begitu ya. Itu susahnya seperti apa itu? Ya sehingga hari ini ya susah. Tadi dikatakan ini 1.000 orang yang daftar baru 200 ya. Ini acaranya tanggal 22 ini. Yang berarti berapa? 2-3 minggu lagi. Bagaimana? Ya sehingga maukah kita mendorong yang lain? Aduh, seringkali itu sulit. Loh kenapa sulit? Apakah memang temanya tidak relevan? Relevan. Ya tapi ya itu kan di Galaxy Mall. Aduh, Galaxy Mall itu sama sini itu berapa jauh sih? Ya tapi kenapa seringkali sulit? Ya untuk gereja mendorong jemaatnya, perhatikan. Karena seringkali ya gereja sepertinya harus mendorong jemaat dengan satu tangan itu diikat. Maksudnya apa? Pernah saudara perhatikan nggak? Kira-kira saudara kalau didorong ya, ayo ini ada acara. Begitu ya, ada acara. Bawa orang-orang. Atau nanti ada KPIN. Atau nanti ada KKR regional. Atau nanti ada Natal. Ya, seringkali ya, ini berlaku di semua gereja sih sebetulnya. Apa yang hamba Tuhan itu katakan untuk mendorong jemaatnya? Perhatikan, begitu ya, betul atau tidak betul kalau saya mengatakan seringkali ya 2 cara sih. Yang pertama, ya dengan menunjukkan bahwa ini serius loh. Hari ini tuh serius. Begitu ya. Ya tadi dikatakan ini benar serius ya, mengenai pornografi, mengenai video game dan seterusnya. Ini serius. Ya sehingga dengan membukakan keseriusan pada hari ini, ayo dorong. Ya itu baik. Ya, tetapi apalagi? Ya seringkali pakai yang kedua yang paling sering ya. Yesus kan sudah mati untuk kamu. Ya barusan kita merayakan kematian. Ya barusan kita merayakan Yesus berkorban untuk saudara dan saya. Terus bagaimana? Ya setelah kita tahu bahwa Yesus mati bagi saya, terus bagaimana? Next-nya apa? Dengan kata lain, kita memakai masa lalu. Ya kan? Yesus kan sudah mati. Ya kita juga sudah diselamatkan. Sudah, itu berarti kan past tense. Saya sudah makan. Ya, saya sudah saya sudah kesini, sudah kesana. Itu kan masa lalu. Jika saudara perhatikan ya, gereja seringkali di dalam mendorong jemaatnya itu pakai 2 cara. Ya, mengingatkan masa sekarang, gitu ya, dan mengingatkan masa lalu. Apakah salah? Ya tidak. Ya, apakah salah? Begitu ya, jelas-jelas tidak. Ya memang tadi situasinya genting. Ya situasi hari ini tuh genting. Situasi negara kita juga kalau saya boleh mendorong saudara mesti terus mendoakan. Ya tapi juga yang kedua, ya masa lalu juga sama. Yesus memang mati bagi kita. Kita tidak boleh lupa. Ya tetapi kurang satu kan. Kurang satu dorongan kan. Apa dorongan yang ketiga mestinya? Sudah ada dorongan dari masa lalu, ada dorongan dari masa kini. Ya harusnya satu lagi kan. Supaya pas ya. Dorongan dari apa? Dari masa depan. Begitu ya, dorongan dari masa depan. Nah ini, begitu ya, ini yang seringkali jarang ya. Karena saudara akan otomatis berpikir, saya kan sudah selamat. Emangnya kalau saya enggak ngajak orang ke bangunan pemuda, keselamatan saya hilang. Gitu enggak? Begitu ya, saya kan sudah selamat.
Ya, kau sudah diselamatkan di dalam Kristus. Masa kalau saya tidak mengajak orang ke KPN, kemudian keselamatan saya itu hilang? Ya, atau bahkan, masa kalau saya tidak melayani, ya masa kalau wah ini Pak Johan ini melayani ya, wah nanti pasti sekolah anaknya lebih baik daripada sekolah anak saya, gitu ya? Apakah begitu? Ya enggak ya. Jadi hari ini ya, sepertinya ya dorongan gereja jarang berkenaan dengan masa depan. Ya, dorongan gereja itu hanya berkenaan dengan masa lalu dan masa sekarang yang sekali lagi ya tidak salah tapi tidak cukup. Ya, sebagian di sini sudah orang tua ya. Ada nggak orang tua yang mendorong anaknya sekedar dengan, nak kamu tahu ya, ya hari ini kerja susah, papamu tuh kerja mati-matian supaya kamu tuh sekolah ya. Ada yang mendorong anak-anak cuman dengan cara itu, tapi tidak apa-apa kok. Kamu harus tahu ya, papa mama tuh mengasihi kamu sungguh-sungguh. Kamu tidak naik kelas pun papa mama akan tetap menyayangi kamu kok. Ada yang pernah ngomong gitu kepada anaknya? Hah? Tapi kamu harus tahu loh ya, papa tuh kerja susah. Ya kamu mesti menghargai pekerjaan papamu, tapi tidak apa-apa kok. Kamu tidak naik kelas pun juga tetap mama akan ajak kamu jalan-jalan ke luar negeri. Ya, kira-kira anak gini belajar enggak? Kenapa? Apa dia tidak sadar kasih orang tuanya? Begitu ya. Nak, enggak boleh loh ya makan coklat ini gitu ya. Nanti mama susah kalau kamu makan coklat ini. Makan enggak? Begitu ya. Kalau makan kenapa? Kamu nggak menyayangi papa mama? Ya enggak. Ya, sehingga saudara perhatikan ya. Perhatikan semuanya. Termasuk saudara tidak punya anak pun saudara mestinya bisa ingat ya. Kenapa saudara mau belajar sih? Ada di sini yang hobi sekolah? Mungkin ada ya, tapi tidak banyak ya. Gitu ya. Tapi kenapa ya? Yang tidak hobi sekolah pun saudara mau belajar. Saudara mau menuntut ilmu. Saudara, ya saya percaya juga sih, bukan berarti kita tidak menghargai orang tua kita, bukannya kita tidak menghargai segala jerih lelah mereka, tapi sebetulnya ya salah satu motivasi terbesar yang mendorong kita sebetulnya adalah masa depan. Ya depan. Itu kenapa orang tua mengajak anaknya, kamu kalau nggak mau sekolah ya, nanti kamu akan jadi seperti ini ya. Kalau anaknya tetap tidak mengerti ya, kamu tidak sekolah, mama tidak ajak kamu jalan-jalan. Begitu kamu tidak sekolah, kamu tidak belajar baik-baik, kamu nggak akan dapat ini. Tidak akan, itu berarti masa depan. Begitu ya, kalau kamu tidak belajar baik-baik, kamu tidak akan mendapat ini. Kamu akan menjadi seperti itu. Begitu ya, dan itu yang mendorong saudara dan saya sebetulnya. Dan saya percaya ada perkecualian di antara kita ya, yang mendorong kita kemudian untuk melangkah ke depan. Termasuk tadi pun, pada waktu saya mendorong saudara, saya harap saudara mendoakan negara ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nanti kalau keputusan MK ini seperti apa, dorongannya itu seperti apa, kekacauannya seperti apa. Nah itu yang memotivasi kita ya. Wah iya ya, saya mesti mendoakan nih. Karena itu nanti akan berdampak dengan ke depan. Ya, berdampak dengan ke depan. Ya, sehingga hari ini ya, pada waktu jemaat itu tidak menyadari mengenai kebangkitan tubuh, ya seolah-olah hanya merupakan kebangkitan secara roh, ya sudah kan, saya kan sudah selamat, ya sudah dong, apalagi? Ya, apalagi tadi ya, tidak terlalu tertarik kok sebetulnya ke surga, ya di dunia ini lebih baik, cuman sayangnya tidak bisa begitu. Ya, sehingga saudara hari ini ya berapa banyak ya di antara kita itu yang didorong ya dengan suatu kesadaran masa depan itu merupakan sesuatu hal yang konkret, kekekalan itu merupakan sesuatu hal yang konkret. Ya, sehingga hari ini kita tidak mungkin ya berbicara secara khusus mengenai nanti di surga itu bagaimana. Tapi secara singkat ya, saudara perlu membedakan antara di Firdaus dengan di surga. Ya, jadi setelah kita meninggal, apa yang terjadi? Ya, setelah kita meninggal, tubuh kita di dalam kuburan atau dikremasi, roh kita langsung bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Ya, istilahnya kita pakai Firdaus. Istilah dari mana, Pak? Karena pada waktu perampok ya yang disalib di sebelah Tuhan Yesus itu mengatakan, Tuhan, pada waktu engkau kembali sebagai raja, tolong ingat saya. Tuhan mengatakan apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, sehingga dalam pengertian yang ketat, ya meskipun bukan dipisahkan ya, dalam pengertian yang ketat untuk mempermudah kita mengerti, kita mengatakan setelah kita meninggal, ya kita bersama-sama dengan Tuhan itu di Firdaus, itu roh saja. Ya karena tubuhnya kan mesti dikubur atau dikremasi. Ya itu roh saja. Dan itu sudah lebih baik daripada di dunia. Ya karena Paulus mengatakan mati bagiku adalah suatu keuntungan. Ya tetapi sesuatu hal yang luar biasa adalah itu belum selesai. Ya itu bukan akhir daripada segala akhir.
Ya ketika Kristus datang yang kedua kalinya, nah pada waktu itulah Alkitab mengatakan dengan bahasa surga itu akan turun ke bumi. Dan kita akan mendapatkan tubuh yang baru, gitu ya, tubuh kebangkitan, tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Nah itulah sebetulnya puncak daripada kemuliaan yang tadi kita nyanyikan, yang kita baca di dalam bacaan bertanggapan. Ya, puncak dari kemuliaan yang kita dapatkan di dalam Kristus itu bukan berhenti pada dengan roh kita melayang-layang bersama dengan Kristus di Firdaus, tapi ketika kita dibangkitkan di dalam tubuh yang baru dan bersama-sama kemudian kita di surga dan di bumi yang baru. Ya, sehingga saudara mesti membedakan ya, meskipun jangan dipisahkan. Ya, setelah kita meninggal, kita bersama-sama dengan Kristus di Firdaus. Ya, untuk kemudian menantikan ketika waktunya tiba, surga turun ke bumi. Kalau yang tidak percaya bagaimana? Ya sama. Ya, bagi orang yang tidak percaya, ketika mereka meninggal, mereka istilah Alkitab pakai itu adalah Hades. Ya, jadi pada waktu orang tua orang yang kaya dengan Lazarus yang miskin, begitu ya, kemudian mereka meninggal, ya kemudian orang kaya itu melihat ya Lazarus itu di pangkuan Abraham, ya kemudian Abraham mengatakan ya ini memang tempatmu, kamu di alam maut. Nah alam maut itu bahasa aslinya adalah Hades. Sebelum nantinya ketika Kristus bangkit, kemudian neraka itu istilah yang dipakai adalah Gehenna, gitu ya. Itu dipakai untuk menyebut neraka pada waktu itu ya. Orang yang tidak percaya sama bangkit. Ya kalau sekarang kan juga sama ya, orang percaya, orang tidak percaya, kalau mati ya tubuhnya sama-sama dikuburkan. Demikian juga nanti ketika datang Kristus kedua kali, tubuhnya akan sama-sama dibangkitkan. Yang satu di surga, yang satu di Gehenna ya, atau di neraka. Ya kalau Hades tadi terjemahan Indonesianya adalah alam maut. Ya sehingga saudara, kehidupan kita di kekekalan nanti ya, bukannya roh saja, tetapi roh dan tubuh. Dan sekali lagi, bukan kita tidak mungkin untuk membahas secara lengkap ya hidup di surga bagaimana. Tapi saudara izinkan saya mengatakan, jangan saudara berpikir akan sama. Bukan cuma surga dan neraka akan berbeda, begitu ya, bertolak belakang. Di surga memang tidak akan bertolak belakang di surga, tapi juga tidak semuanya itu sama. Semua kita melakukan hal yang sama, apa yang kita lakukan di bumi tidak ada sama sekali efeknya di surga. Tidak, karena Allah itu adil. Ya, sehingga bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, koruptor akan dihukum, ya maling ayam juga akan dihukum, tetapi tidak akan hukumannya sama. Demikian juga ya, almost no reason ya, saudara berpikir bahwa nanti saya di surga, saya dengan Pak Tong akan sama ini. Ya sama-sama nyanyi, mungkin ya bedanya dia baris nomor 1, saya baris nomor 5. Begitu ya, saudara, bukan hanya itu, ada perbedaan. Begitu ya, ada perbedaan yang kita boleh yakini pada waktu kita di surga nanti, meskipun tidak mungkin kita bahas secara mendetail pada kesempatan kali ini. Ya, sehingga saudara, berapa banyak orang Kristen yang memikirkan akan hal itu ya, nyaris tidak ada. Sehingga yang menarik ya, barusan ketika saya mengajar di STT, saya ngomong sama mahasiswa saya begitu ya, saya terbeban untuk menerjemahkan. Dulu saya menerjemah ya, tapi sudah lama tidak menerjemahkan buku. Jadi sekarang saya sedang meminta untuk momentum, ya kalau bisa uruskan izin, saya mau menerjemahkan tafsiran surat Roma yang hari ini terbaik. Ya, kenapa saya ingin menerjemahkan tafsiran surat Roma? Ya karena saudara, untuk hamba Tuhan bisa berkhotbah dengan baik ya, tidak cukup cuma sekolah 2-3 tahun. Alkitab itu begitu mendalam. Ya cerita kebangkitan saja 3, Injil Lukas saja 3, masing-masing mempunyai penekanan yang berbeda, bukan cuma Yesus bangkit. Begitu ya. Ya sehingga kalau seorang hamba Tuhan mau khotbah dengan baik, dia perlu alat bantu begitu ya, dan yang dimana Tuhan sudah memakai pendahulu kita menulis komentari yang baik, ya itu perlu diterjemahkan. Ya karena bahasa Inggris banyak, komentari bahasa Indonesia itu susah sekali mencarinya karena memang menerjemahkan komentari itu sulit. Itu yang Roma itu ya, setahu saya sih lebih dari 1000 halaman. Ya sehingga andai kata kita dapat izin ya dari penerbit Inggrisnya, saya menerjemahkan bisa selesai 2 tahun itu, haleluya, puji Tuhan itu. Begitu ya, 2 tahun untuk 1 buku. Ya, tapi kenapa Pak mau dilakukan, kan banyak pekerjaan yang lain begitu. Ya karena saya salah satunya ya, ini yang banyak orang kaget pada waktu saya mengatakan. Ya saudara, ada nggak yang nggak suka passive income? Ada yang nggak mau punya passive income? Ya, atau kalau bisa punya passive income yang banyak? Ya, saudara ada nggak yang pingin punya passive spiritual income?
Ya, pernah dengar nggak ya passive spiritual income? Ada yang pernah memikirkan mengenai spiritual dividend gitu ya? Ya, enggak ya? Ya sehingga salah satu hal ya, kenapa saya terbeban untuk menerjemahkan, karena selain kebutuhan hari ini ya, jadi hari ini ya kita punya 300 lebih seminari di Indonesia. Indonesia ini punya 300 seminari. Saudara yang benar-benar mahasiswanya bisa membaca bahasa Inggris ya. Saudara benar-benar bisa dihitung dengan jari loh. Ya bahkan salah satu seminari yang dianggap paling baik pun hari ini ya, untuk S2-nya sudah nggak lagi diharuskan TOEFL, meskipun masih ada ujian Inggris internal. Nah terus bagaimana? Ya mesti mempelajari Alkitabnya dari mana? Begitu ya, bahasa Indonesia, saudara silakan cari komentari surat Roma dalam bahasa Indonesia. Ya saudara akan menemukan komentari dari tahun 70. Ya, 70 sekian, Van den End, terbitannya BPK gitu. Sehingga hari ini perlu sekali komentari itu yang saya terus rindu ya, kalau bisa Indonesia punya satu set komentari ya, sehingga mahasiswa teologi bisa baca, yang tidak bisa bahasa Inggris bisa baca bahasa Indonesia, bisa kemudian diperlengkapi untuk berkhotbah dengan baik. Tapi juga ada alasan yang kedua loh, ya karena tadi ya passive spiritual income. Ya kita mana tahu ya mati kapan? Ya kalau besok saya mati, ya sudah. Tapi kalau saya sudah terjemahkan komentari yang baik, saya bersyukur beberapa buku yang sudah saya terjemahkan, saya tahu itu. Ya kalau Yesus itu belum datang dalam sekian puluh tahun ke depan, saya mati besok pun buku itu tetap menjadi berkat. Begitu ya. Jadi kalau sampai saya mati ya, setelah saya menerjemahkan tafsiran surat Roma itu, ya saya mati hari itu pun begitu ya, besoknya buku itu terbit. Ya enggak ada orang yang, saudara jarang lah ya, baca buku, penerjemahnya siapa? Enggak ada ya. Gitu. Paling penulisnya siapa? Ya sudah sih. Di hadapan manusia itu enggak penting. Tapi saya tahu kan, untuk setiap orang yang beli buku itu, yang mendapat berkat, apalagi kalau itu komentari ya, yang beli adalah hamba Tuhan itu diperlengkapi, menjadi berkat bagi banyak orang, ya saya di surga dapat spiritual dividend itu namanya itu. Begitu ya. Ya, dan yang surprise adalah pada waktu saya cerita itu kepada mahasiswa saya, mereka, ada spiritual dividend ya. Jadi seolah-olah kita hari ini berpikir ya, di surga semuanya sama. Yang kita lakukan pada hari ini gak ada dampak apa-apanya nanti di surga. Enggak loh. Ya seperti tadi saya mengatakan ya, koruptor yang tidak percaya Kristus, ya maling ayam yang tidak percaya Kristus akan sama-sama dihakimi. Tapi keadilan Allah itu akan membuat bahkan di neraka pun tidak derajat hukuman itu sama. Ya meskipun yang paling ringan pun jangan saudara pikir ringan. Ya demikian juga hal yang sama di surga nanti ya. Tidak berarti yang kita lakukan sekarang tidak berarti. Sehingga yang penting adalah pokoknya selamat. Terus setelah selamat ya cuman ya karena sungkan sudah diselamatkan oleh Kristus. Masa tidak berbuat apa-apa? Tidak loh. Ya, ada hal yang ke depan yang sebetulnya itu menantikan kita. Jadi kenapa? Ya karena tadi Alkitab mengatakan Kristus bangkit, dan dia bangkit itu secara tubuh. Sehingga saudara, kalau ada satu hal yang hari ini saya harap saudara dan saya boleh sungguh-sungguh mengingat, kita mengamini kebangkitan pasti. Ya kalau enggak, ya kita enggak mungkin ada di sini pada hari ini. Tapi pertanyaan saya adalah, sungguhkah saudara mengamini kebangkitan tubuh? Dan sungguhkah saudara sudah melihat betapa bersyukurnya, betapa indahnya kebangkitan tubuh? Jika tadi saya mengatakan, jikalau Kristus bangkit, tetapi hanya jiwanya saja, tubuhnya tidak ada pengharapan bagi seluruh alam semesta. Ya cuma roh kita saja yang bersama-sama dengan Tuhan. Tapi dia bangkit, dan bangkit secara tubuh. Yang berarti pengharapan itu tidak hanya diberikan kepada manusia, tidak hanya diberikan kepada orang percaya, tapi juga diberikan kepada seluruh ciptaan. Dan bagi setiap kita yang percaya, saudara boleh tahu, tidak ada hal yang di dunia ini yang saudara kehilangan karena Kristus, yang saudara tidak akan mendapatkan bahkan yang lebih lagi di surga nanti. Tidak ada. Ya, sehingga orang Kristen yang percaya akan kebangkitan tubuh, mereka akan melihat ke depan. Bukan berarti kita tidak boleh ke sini atau ke sana. Ya kalau Tuhan kasih kesempatan, haleluya. Tapi kalau enggak, ya sudah. Kenapa? Karena di surga nanti dalam bumi yang baru, mau cari apa yang lebih indah dari Jepang atau apa, ya banyak lah. Begitu ya, kalau nanti di surga cuma di awan sama sakura, indah mana ya? Gitu ya, sehingga banyak orang Kristen rasanya kalau belum ke Jepang, kasihan deh lu gitu ya. Belum ke Eropa, kasihan deh lu ya. Belum punya mobil yang mewah, kasihan deh kamu. Belum punya rumah yang besar, kasihan deh kamu. Apa? Enggak.
Ya, kalau kita mengamini kebangkitan tubuh, saudara boleh percaya kepada saya, Allah yang menciptakan dunia, yang bahkan setelah jatuh ke dalam dosa pun, saudara masih tidak pengen pergi. Ya, ini dunia sudah jatuh ke dalam dosa loh, saudara masih kerasannya seperti itu. Begitu ya, apa yang membuat saudara tidak mengamini ya? Ketika dunia yang Allah ciptakan ini sudah diperbaharui, ketika Kristus datang kedua kali, apa yang membuat saudara tidak meyakini nanti dunia akan jadi suatu tempat yang jauh lebih indah daripada sekarang? Ya, sehingga jikalau memang Tuhan mengizinkan kita menikmati ini dan itu, kita nikmati. Tapi jikalau untuk melayani Tuhan, kita harus membatasi diri atas ini dan itu, ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena hidup bukan hanya sekali, menikmati hal yang indah bukan cuma saat ini. Ada kekekalan ketika kita bersama-sama dengan Kristus, dan Kristus sungguh-sungguh mempersiapkan suatu hal yang sangat-sangat mulia bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Marilah kita boleh mengambil waktu sebentar, saudara boleh mengingat kembali apa yang baru saudara dengar. Ya, hari ini saya amin. Setiap saudara percaya ada yang namanya kebangkitan. Tapi pernahkah saudara secara khusus yang merenungkan mengenai kebangkitan tubuh? Atau saudara pikir selama ini hidup di surga itu memang tidak menyakitkan, tetapi juga tidak menyenangkan, tidak menderita, tetapi juga membosankan. Bolehkah kita minta ampun kepada Tuhan jikalau kita berpikir seperti ini? Karena itu menunjukkan kita sangat-sangat underestimate Tuhan. Kita sangat-sangat merendahkan janji yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Seolah-olah hanya karena Dia melepaskan kita dari kesulitan, maka Dia boleh meminta kita untuk tidak bersenang-senang di dunia ini. Tanpa kita menyadari Tuhan sungguh-sungguh sudah mempersiapkan satu sukacita yang besar yang menantikan kita pada saat kebangkitan tubuh ketika Kristus datang yang kedua kali. Mari kita yang hari ini jujur di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kita ke surga, tapi sebetulnya tidak terlalu ingin. Bolehkah kita minta Roh Kudus mencerahkan kita, sekaligus kita mohon ampun kepada Tuhan karena kita merendahkan janji yang Tuhan persiapkan bagi kita. Mari setiap kita ambil waktu sebentar sebelum saya akan menutupnya di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Yang pertama-tama bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh dicelikkan, yang mencerahkan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya bagaimana Engkau boleh memakai Lukas untuk bukan hanya menekankan mengenai kubur kosong, bukan hanya menekankan akan penampaan, tapi juga Engkau yang sungguh-sungguh bangkit dan bangkit secara tubuh. Engkau yang bisa makan ikan ya Tuhan. Engkau yang sungguh-sungguh bangkit ya Tuhan, dan bangkit dengan tubuh yang mulia. Tuhan, ampunilah kami. Engkau selama ini ya Tuhan, satu sisi kami bersyukur kami tidak ke neraka, kami bersyukur ada kebangkitan. Tapi di sisi yang lain ampunilah kami kalau kami merendahkan janji Tuhan, meremehkan apa yang Tuhan sediakan pada waktu kami menganggap bahwa ya surga lebih indah dari neraka, tapi dunia ini sebetulnya lebih indah dari surga. Tuhan, ampunilah kami yang tidak menyadari bahwa dunia yang kami tinggali ini pun adalah dunia ciptaan Tuhan yang bahkan setelah jatuh ke dalam dosa pun masih bisa sedemikian indah dan sedemikian menarik. Ampunilah kami ya Tuhan kalau kami tidak melihat janji-janji yang Alkitab berikan kepada kami yang sudah besar, sehingga itu membuat kami hari ini sulit untuk digerakkan, sulit untuk bekerja lebih untuk Tuhan, karena kami terikat dengan apa yang di dunia ini, karena kami merasa seolah-olah inilah satu-satu kalinya kami kesempatan untuk mendapatkan bahagia pada waktu kami hidup di dunia ini. Ya Tuhan, biarlah meskipun suara manusia akan segera berlalu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami bukan hanya terhadap kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami, mengingatkan kami bukan hanya pada bahaya yang terjadi pada sekarang ini, tapi mengingatkan kami akan janji, ya janji warisan, ya janji kemuliaan yang menantikan kami, baik pada waktu kami meninggalkan dunia ini, atau bahkan terlebih khususnya ketika Engkau akan kembali dan memulihkan seluruh alam semesta ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.